Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Ibu. Siapa? Kamila, Bu. Ini suratnya. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa pada Kamila agar segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti kita hari ini. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa jaga kesehatan juga ya, karena sebentar lagi menjelang ujian akhir semester. Dan jaga pola makan, juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, Ibu. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang organ-organ pokok pada tumbuhan. Nah, coba kalian perhatikan tumbuhan ini. Apa kalian masih ingat organ pokok apa saja penyusun pada tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Ibu. Iya, Pandu, coba jelaskan. Baik, Ibu. Jadi, organ pokok pada tumbuhan itu ada 3 macam. Antara lain yang pertama akar, kedua batang, dan ketiga daun. Dan organ-organ tersebut merupakan bentuk morfologi tumbuhan, Bu. Betul sekali, Pandu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pandu bahwasanya tumbuhan itu memiliki 2 macam bagian. Yang pertama ada bagian morfologi dan bagian anatomi. Nah, kalau bagian morfologi seperti yang sudah Pandu jelaskan tadi, ada akar, ada batang, dan ada daun. Karena pembahasan morfologinya sudah selesai, kita sekarang beralih ke bagian anatominya. Nah, anatomi itu merupakan meliputi organ-organ atau struktur jaringan yang ada di bagian dalam. Kita mulai dari akar dulu ya. Nah, coba kalian perhatikan akar dari kedua tumbuhan ini. Ada perbedaan tidak? Ada, Ibu. Iya, Safira coba jelaskan apa perbedaannya. Perbedaannya, kalau akar pada rumput itu serabut, sedangkan akar pada bayam itu tunggang. Jadi, karena rumput itu berakar serabut, maka termasuk tumbuhan monokotil, Bu. Sedangkan tumbuhan bayam karena akarnya tunggang, maka termasuk tumbuhan dikotil, Bu. Betul sekali Safira jawabannya. Anak-anak, jadi benar apa yang disampaikan oleh Safira. Hari ini kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan pada akar, baik pada akar monokotil ataupun pada akar dikotil. Nah, perlu diketahui bahwasanya hari ini kita akan belajar juga menggunakan metode discovery learning. Model ini merupakan model yang menganjurkan kepada kalian untuk menemukan sebuah konsep tentang anatomi pada akar atau struktur jaringan pada akar. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa mengetahui dari struktur jaringan tumbuhan pada akar itu apa saja dan bisa membedakan jaringan pada akar dikotil dan monokotil. Di sini Ibu sudah membawa media asli juga dan media alat peraga untuk menunjang pemahaman kalian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Adit, harap diperhatikan ya, jangan main HP sendiri. Baik, Ibu. Baiklah. Anak-anak, untuk menunjang pemahaman kalian dan memudahkan dalam belajar, Ibu berpeta konsep dulu ya. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, jika sudah siap, fokus dan siapkan alat tulisnya ya. Baik, Bu. Nah, sudah? Sudah. Oke, jadi hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada fungsi akar, kemudian ada jaringan pada akar, dan ada perbedaan jaringan akar dikotil dan monokotil. Kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing kan? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah, nanti masing-masing kelompok mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan pada akar yang didarkan. Nanti Ibu akan membagikan tumbuhan dan LKS kepada kalian. Hasil dari identifikasi kalian presentasikan di depan kelas ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, Ibu beri waktu
waktu 2 menit ya untuk mengerjakan lembar LKS. Ya, Bu. Anissa, kamu bisa bantu Ibu untuk membagikan tumbuhan dan LKS? Bisa, Bu. Terima kasih Anissa. Sama-sama, Bu. Anak-anak, silakan cari literatur sebanyak-banyaknya ya, bisa dari jurnal, ataupun dari buku yang kalian bawa, ataupun dari sumber relevan yang lainnya. Baik, Ibu. Baiklah, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum dimengerti? Saya, Ibu, mau bertanya. Iya, silakan dia. Untuk nomor 3, apakah boleh jika tidak dibuat tabel? Boleh, tapi untuk lebih rincinya dibuat tabel saja ya. Baik, Bu. Baik. Anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai? Sudah, Bu. Adakah kelompok yang mau mempresentasikan ke depan? Perwakilan saja. Saya, Bu. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan Anissa. Maju. Presentasikan hasil dari identifikasi masalah dari kelompok 1. Secara umum, jaringan penyusun akar tumbuhan yaitu ada jaringan epidermis, jaringan korteks, endodermis, dan jaringan star. Untuk akar yang kami identifikasi yaitu dari tumbuhan rumput atau disebut dengan monokotil, berbeda dengan tumbuhan bayam atau yang biasa disebut dengan dikotil. Dari kelompok 1, mengidentifikasi tumbuhan rumput ini tergolong tumbuhan monokotil. Perbedaan tersebut hanya terletak pada struktur jaringan pengangkut saja, yaitu xilem dan floem. Fungsi xilem dan floem sama seperti pada tanaman dikotil, tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Embulur terletak di bagian tengah serta dikelilingi xilem dan floem yang berselang-seling. Cukup itu dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Anissa. Dari kelompok lain ada yang mau mengomentari? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 2. Ayo. Baik, Ibu. Saya berwakil dari kelompok 2 mau menambahkan presentasi dari kelompok 1, Bu. Bahwasanya terdapat perbedaan struktur jaringan pada tumbuhan rumput dan bayam. Untuk bayam tergolong dikotil. Jadi, letak struktur jaringan pengangkut dari xilem dan floem terletak pada tumbuhan tersebut tersusun dari radial atau membentuk jari-jari. Xilem berbentuk bintang di pusat dan floem mengelilingi xilem. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Aktivitas kambium ke arah luar membentuk unsur kulit dan ke arah dalam membentuk unsur kayu. Baik. Terima kasih kepada Anissa sama Ayu, bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan buat mereka. Anissa, bisa bantu Ibu untuk mengangkat media? Bisa, Ibu. Terima kasih Anissa, silakan duduk kembali. Ya, Ibu. Jadi memang benar apa yang dipresentasikan oleh teman kalian, Anissa sama Ayu tadi, bahwasanya tumbuhan itu terdiri dari beberapa struktur jaringan. Nah, di sini Ibu sudah membawa alat peraga. Coba perhatikan gambar ini baik-baik ya. Di sini ada struktur jaringan pada akar dikotil dan monokotil. Nah, secara umum jaringan pada akar dikotil monokotil itu terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama, itu ada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang berada di bagian luar anak-anak. Begitu pula pada akar monokotil, berada di bagian luar. Kemudian yang kedua, itu ada korteks. Nah, korteks ini merupakan jaringan yang tersusun dari banyak sel. Bisa diperhatikan di gambar ya.
jaringan yang paling dalam itu ada stel. Stel ini biasanya disebut dengan silinder pusat. Kenapa disebut dengan silinder pusat? Karena pusatnya itu terdapat di bagian dalam akar. Jaringannya terletak di bagian dalam akar, baik pada akar dikotil dan monokotil. Nah, untuk stel itu ada pembuluh angkut yang tersusun dari silem dan floem. Untuk akar yang kalian identifikasi itu memiliki perbedaan. Nah, untuk akar dikotil tadi diwakili oleh tumbuhan bayam, dan untuk akar monokotil diwakili oleh tumbuhan rumput. Perbedaannya apa? Hanya terletak pada stel atau jaringan pusat, yaitu pada silem dan floemnya tersusun secara radial kalau pada dikotil, sedangkan pada akar monokotil tersusun secara menjari, selang-seling. Jadi perbedaannya, kalau akar dikotil tersusun secara radial atau menjari, sedangkan pada akar monokotil tersusun secara selang-seling. Nah, antara bekas pembuluh di antara silem dan floem pada akar dikotil letaknya berjauhan. Kenapa? Karena ada pembatasnya. Pembatasnya di bagian yang ditunjuk ini berupa kambium. Kalau pada monokotil itu berdekatan karena tidak memiliki kambium. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Pandu, kamu bisa bantu Ibu untuk mengangkat media? Terima kasih Pandu, silakan duduk kembali. Anak-anak, jika kalian sudah paham, Ibu akan mengadakan proses ya untuk mengecek pemahaman kalian. Ini untuk lembar prosesnya. Silakan dibagikan Pandu. Ibu beri waktu untuk mengerjakan proses selama 2 menit ya. Ya Ibu. Anak-anak, waktunya sudah habis. Apa kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai dikumpulkan ke depan ya. Ya, Ibu. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai anatomi akar, baik pada akar dikotil dan monokotil, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Jadi, kesimpulan materi pada pertemuan hari ini adalah masing-masing struktur jaringan akar pada organ pokok tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun itu berbeda-beda. Untuk akar sendiri memiliki 4 jenis struktur jaringan, dan masing-masing jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan akar dalam menopang pertumbuhan. Anak-anak, sebelum materi pada pertemuan hari ini diakhiri, Ibu menghimbau kepada kalian untuk merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya itu seperti menanam, menyiram pohon, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak bahwasanya merawat lingkungan yang ada di sekitar itu sebagian dari merawat bumi. Rawatlah bumi sebelum bumi marah kepada kita. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian buat peta konsep tentang materi pada hari ini ya. Dan jangan lupa pelajari tentang struktur jaringan pada batang yang akan kita bahas minggu depan. Bisa melalui artikel ataupun dari internet. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.